Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Lestari. Di sini saya akan membahas mengenai objek dan kegunaan filsafat hukum Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis, artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan, yang mana tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakan dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariat atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegaskan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan. Sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama common law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon, kedua civil law atau biasa disebut dengan Eropa kontinental, yang ketiga coastal law, yang keempat Islamic law, dan yang kelima yaitu sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah yang pertama, yakni menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, yaitu filsafat hukum Islam diperlukan untuk mengkaji secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam mungkinkah pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu yang pertama filsafat tasyri, yang kedua yaitu filsafat syariah. Yang mana filsafat tasyri, filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri terbagi kepada yang pertama da'aim al-ahkam atau dasar hukum Islam. Yang kedua mabadi al-ahkam, prinsip-prinsip hukum Islam. Ketiga, usul al-ahkam, pokok-pokok hukum Islam atau masyadir al-ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Keempat, maqasid al-ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam. Kelima, qawaid al-ahkam, kaidah-kaidah hukum Islam. Filsafat syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertujuan membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah yang pertama asrar al-ahkam, rahasia-rahasia hukum Islam. Kedua, khasa'is al-ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam. Ketiga, mahasin al-ahkam, keutamaan-keutamaan hukum Islam. Yang keempat, tawaibi al-ahkam, karakteristik hukum Islam.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.